Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Amelia dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat pintu di aplikasi SketchUp. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi SketchUp-nya. Jadi versi yang saya gunakan adalah versi 2017. Kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Jadi untuk SketchUp itu biasanya dipakai di aplikasi untuk pembuatan interior, eksterior, untuk bangunan gitu. Kayak sekarang kita mau belajar untuk membuat pintu dulu, nanti berprogres membuat denahnya, membuat jendela, membuat interior, membuat kitchen set, bahkan nanti mungkin akan membuat rumah jadi gitu. Bismillah ya, kita sama-sama belajar, kita berproses. Kita harus percaya dengan proses. Oke, sambil nunggu dulu tampilannya, ini belum muncul semua. Jadi penting diketahui teman-teman bahwa kalau misalkan kita akan membuat desain atau membuat sesuatu, kita harus tahu dulu ukuran yang akan kita gunakan itu mau menggunakan format atau satuannya apa. Jadi di sini juga kita harus setting dulu format ukurannya. Nah, caranya itu di Windows, model info, terus ini desimal, sentimeter, ininya 0,00. Oke, udah ya, udah kita buat. Terus kita langsung masuk ke tahap pertama. Nah, tahap pertama ini kita akan membuat itunya dulu. Kita akan membuat kusen ya. Kita buat kusennya dulu. Oke. Ini ukurannya. Kita tampilin. Nah, ini biar jelas. 92 kali. Nah, ini udah jadi untuk dasarnya. Kita push ininya nih. Nah, ini kita save dulu ya, jangan sampai kita udah bikin capek-capek nggak ke save. Pintu fix. Ini kita push ya, menggunakan push ini tool ini ya, ini push atau pull. Nah, ini tarik ke atas 200 pull. Oke. Ini push ke atas 200 pull. Ini push dulu. 2. Nah, oke. Ini kalau orang kiranya kurang ini bisa digeserin. Nah, sip. Oke, ini udah jadi untuk tampilan awalnya. Nah, kayak gini. Tinggal kita bikin langkah selanjutnya, yaitu membuat garis offset. Bagian depan itu 5 cm ya. 5 cm. Oke, 5. Sip. Terus kita pengen ngapus ininya nih, karena kan gak mungkin ya kita bikin pintu tapi nanti pintunya bawahnya ada ininya, yang ada nanti yang jalan bakal kesandung gitu. Nah, ini kita delete. Oke, udah kayak gini. Kita push nih bagian ini ke belakang 4 cm ya. Terus lakukan hal yang sama di bagian belakangnya juga. Kalau di bagian belakang bedanya itu ukuran ininya 6 cm doang. 6 cm doang. Ya, maksudnya nambah 1 cm karena tadi kan cuma 5 cm. Nah, ini masuk kayak tadi lagi. Masuk ke cara kayak tadi lagi. Kalau ini fullnya full. Nah, pokoknya sampai tembus pandang aja, sampai ada sekat gitu. Oke, ini udah jadi untuk kusen. Bisa ya, bisa, harus bisa. Oke, kita drag semua, klik kanan, make group. Nah, ini tujuannya supaya
si desainnya ini diam gitu, nggak kabur-kaburan. Oke, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu pembuatan daun pintunya. Nah, ini kita tarik dari yang paling depan nih, desain paling depan. Tuh, kita move. Ini tulisnya ini, CTRL, klik kanan. Klik kiri, tahan, terus geser ke kanan. Nah, udah kita duplikat. Ini dihapus aja, karena ini bakal mengganggu nanti. Nah, oke. Bakal mengganggu, jadi kita hapus aja. Oke, kita udah ada nih 2. Cuman ini kan kita cuman kayak lempengan gini doang ya, belum jadi apa-apa. Kita push dulu ke belakang, yang ini nih 4 cm. Kenapa kok di sininya 4 cm? Ya karena kan kita ngikutin ini. Kalau misalkan di sininya 10 cm ya kita 10 di sini. Karena gak mungkin kan kita di sininya 4 cm, kita bikinnya di sininya 2. Yang ada nanti longgar patenya. Tuh. Terus kalau udah kayak gini, kita bikin offside. Nah, ini 8 cm. Terus belakang juga sama, kita samain 8 cm. Karena ini kita udah mau masuk ke proses ini ya, mau masuk ke proses pembuatan desain untuk ininya. Nah, ini tadi karena offsetnya kita salah narik, jadi oke, udah sama. Nah, sama. Ya, setelah itu kita bikin garis bantu. Nah, kenapa kita harus butuh garis bantu? Karena kalau misalnya kita bikinnya nggak pakai garis bantu, nanti bakalan aur-auran si desain ataupun kerangka yang akan kita buat nantinya tuh bakal nggak simetris, bakal acak-acakan gitu. Jadi kalau kita pakai garis bantu, insya Allah nanti bakalan lebih tertata, lebih lurus gitu ya, dan kelihatannya lebih rapi lah. Oke, kita langsung aja. Garis bantu kita menggunakan toolsnya ini nih. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu nama-nama toolsnya apa, ini tinggal diklik aja, nanti nih bakalan muncul tuh tab user tool, ini protector. Jadi tools ini meskipun tidak ada namanya di sini, ketika kita ingin tahu ya tinggal diklik aja tuh, nanti bakalan muncul kok nama-namanya. Nah, ini kita pakai yang ini untuk membuat garis bantu. Kita tarik dari garis ini ke kanan 15 cm. Oke, udah ya. Kita tarik dari atas nih, dari titik ini ke bawah 20 cm. Dari sini ke bawah 20. Oke, kita ulang. Nah, dari sini juga sama 20 cm. Oke. Nah, kalau udah kayak gini itu kan kelihatannya belum ada bentuknya juga udah rapih kelihatannya gitu, kayak udah ada, oh ini nih kayaknya mau kayak gini bentuknya kayak. Oke, kita lanjut bikin garisnya nih. Dari sini kita nariknya nih, tarik ke bawah 25 cm. Kalau tadi kan kita 2 cm doang ya, 20 cm doang, ini 25. Terus 25. Nah, ini garis tambahannya kita bikin 2 cm aja. Setelah itu kita drag semua ke 3 garis ini, terus kita bakal mengcopy di area ini supaya menduplikan 3 kali. Nah, kalau udah kayak gini, kita move, tarik CTRL ke bawah. Nah, ini garis yang atas itu di samping disatuinnya ke garis yang double ini tapi yang paling atas. Nah, terus kita langsung X3 karena akan menduplikat 3. Ini kurang, kita bikinnya 4 berarti, karena supaya di sininya juga sama rata semua. M CTRL X4 tuh berarti artinya dikali 4. Nah, ini kan bentuknya jadi simetris. Oke, terus kita
drag semua, drag semua, shift yang ini supaya ikut. Oke, setelah itu kita ke sini. Nah, ini kita CTRL nya tahan supaya ke duplikat. M CTRL tahan. Nah, ini cara ini supaya si garisnya ini tuh ke duplikat ke yang belakang, jadi kita nggak buat nggak buat dari awal lagi. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal bikin garis-garis tebalnya dengan rectangle. Nah, ini tarik dari sini ke sini sesuai dengan garis yang udah kita buat. Oke, ini ke sini. Jadi gampang kalau misalkan kita udah bikin garis bantu, kita tinggal ngikutin aja. Beda halnya kalau misalkan kita belum bikin garis bantu, pasti lebih ribet. Oke, ini udah, tinggal ini kita offset 2 cm aja, 2 cm. Oke, kita lakukan hal yang sama di bagian belakang. Nah, ini sama, jadi nanti desain depan belakang tuh udah sama karena bentukan kerangkanya sudah kita duplikat. Nah, oke, kita samain ininya di offset 2 cm. Kita set. Nah, kalau misalkan kita udah bikin kayak gini, kita tinggal hapus aja ininya, drag, enter. Oke, yang ini juga sama ya. Nah, udah jadi kayak gini, kita tinggal ngebuat sedikit supaya lebih 3D ya, ininya di push ke belakang, ini di grup dulu supaya tidak buyar nantinya. Ini grup, terus ini di kalau enggak jangan di make group dulu, nanti setelah ininya udah di ini baru di make group. Ini kita 1 cm aja ketebalan ke belakang. Kesininya tinggal 2 kali, klik 2 kali. Oke, kita masuk ke sebelah sini juga sama. Nah, ininya juga sama. Oke, nah baru kalau udah kayak gini kita make group, karena kan ini udah kayak kebentuk agak 3D dulu. Terus kita kasih warna. Nah, kasih warna toolsnya ini paint woods, karena kan ini bentuknya pintu dan pasti warnanya pasti warna-warna kayu ya. Kita ambil warnanya, terus klik di sini. Nah, karena ini udah di make group, jadi ketika 1 kali klik pasti bakal sewarna semua. Jadi ininya klik 2 kali dulu, baru nanti ngambil. Nah, oke, begitu. Terus ini
belakang kalian biar sama. Oke, kita lanjut ke yang belumnya nih. Nah, lanjut ke bagian ini. Nah, ini juga sama bagian belakang, tinggal kita samain aja, karena kan udah ada polanya, jadi gak bakalan bingung buat ini ngewarnain, karena kan polanya udah jelas. Nah, ini bagian ini belum. Oke, ini udah jadi, tinggal kita klik 2 kali lagi. Nah, ini udah jadi. Langkah selanjutnya kita tinggal bikin gagang pintunya, karena gak mungkin kalau ada pintu gak ada gagangnya. Kita pakai garis bantu lagi dari sini, sini kita bikin garis bantunya 80, di sini 80, dari bawah juga 80. Oke, terus garis bantu dari pinggirnya kita bikin yang, nah dari sini berarti ngambilnya nih, ini ke sini 3 cm, sini ke sini juga 3 cm. Oke, ini udah kena semua, jadi tinggal kita tarik. Jangan lupa di save setiap langkahnya, karena takutnya nanti malah tidak tersimpan. Jadi kalau misalkan mau bikin gagang, kita perkirakan ini kan kalau kayak gini nanti bakal muncul ukuran. Nah, kalau sekiranya terlalu lebar atau terlalu panjang, itu tinggal kita sesuaikan. Nanti garis bantunya kita tambahin, berarti kalau misalkan ini terlalu panjang, berarti nanti garis bantunya kita tambahin. Tadi kan 80, mungkin nanti jadi 85. Nah, nanti mungkin bakal jadi segini nih garis bantunya. Oke. Terus ini kita berarti samping. Nah, ini kayaknya kebesaran, jadi kita garis bantunya ubah dulu ke salah ini dihapus dulu. Oke, dihapus, ambil dari atas, paling atas 85. Kita juga harus tahu porsinya. Kalau misalkan pintunya yang memang gagangnya 1, ya disesuaikan, yang daunnya 1, gagangnya disesuaikan. Oke, ulangi lagi. Ini ambil dari titik ini. Terus biasanya kalau misalkan kita salah ngambil titik awal, itu nanti bakalan ngambang tuh. Nah kan kalau ini nyatu ya, nanti kalau misalkan kitanya salah ngambil garis bantu sama titik awal kita bikin bentuknya, itu biasanya nanti bakalan ngambang tuh. Jadi kan ini di sini, nah nanti agak maju, kadang kayak gitu. Terus kita push ininya ke depan sekitar 8 cm. Kita hadapin ke sini. Ini juga sama, jadi pakai perkiraan.
Kalau misalkan kitanya ngerasa terlalu besar, tinggal dikecilin. Ini mungkin terlalu terlalu besar, tinggal kita ubah nanti ukuran ininya, pusnya 6 cm. Terus ini garis ininya bikin garis bantu lagi. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, bikin dari sini 2, dari sini juga 2, terus bikin lagi dari sini ke sini 2 juga. Ini ke sini dulu. Enggak 4, boleh 4. Ini tinggal garis yang nggak kepake, dihapus. Terus setelah ini kita buang bagian yang memang sekiranya gak bakal dipakai, tapi kita bikin dulu bentuknya. Nanti takutnya kalau kita tiba-tiba ngepus semuanya bakal ngikut. Nah, oke. Dan nanti yang bakal dihapus tuh ini ditarik. Set. Ini juga sama. Ini bentar. Nah, jadi kalau titiknya bener awalnya itu X, kalau salah bulat doang, nanti gak bakalan ini. Terus kita push sampai sampai bolong kayak gini tuh. Nah, ini jadi gagang pintunya. Oke, tinggal kita drag semua, kita make group. Terus kita mau bikin ininya dulu, diwarnain dulu pakai warna ini sama. Oke, setelah itu kita tinggal duplikat nih ke belakang. Cara ngeduplikatnya, ini klik kanan, klik along, di ini dulu, di move dulu, CTRL, tarik ke sana. Nah, kalau udah kayak gitu, baru di sini nih, di tampilan yang ini, kita klik kanan, flip along. Nah, jadi klik kanan, flip along, group green. Nanti otomatis dia bakal ngadep ke ini. Nah, ini kan udah jadi, udah ngadep ke sana. Oke. Kalau udah kayak gitu, kita tinggal grup semuanya. Tinggal grup. Nah, ini udah memperlihatkan bentuk pintu meskipun ya belum jadi pintu beneran dan belum bisa dibuka. Kita tinggal make group dulu supaya tidak kemana-mana. Klik kanan, make group. Nah, ini kusennya juga kita kasih warna yang senada sama ini, sama warna dari pintunya. Kita pakai yang ini nih. Oke, set. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba masukin nih si pintu ini, dicoba digeser ke sini, move lagi, CTRL nya ditahan. Nah, oke,
on red exit. Nah, oke, udah jadi. Nah, ini kalau kita butuh yang ini boleh disimpan, kalau kita nggak butuh ya udah kita hapus aja, karena kan di sini juga ada. Kita review dari samping, dari depan tampilannya kayak gini. Nah, terus samping, tampilan samping. Nah, ini tampilan. Nah, kenapa ini bisa kayak gini? Karena kan tadi kita bikinnya kedalamannya itu cuma 4 cm. Jadi tujuannya kenapa tadi harus antara ukuran dalam ini sama ukuran yang offsetan ini harus sama, itu karena kalau misalkan kita bentukannya sama tuh beneran kayak gini, jadi pas, nggak ada lebihan dan nggak ada kurang tuh. Nah ini kalau misalkan kita tadi lebih, pasti bakalan ada benjolan nih ke depan sini. Oke. Nah dari bawah udah jadi pintu beneran, tinggal dibikin pakai kayu. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan pintu kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada kekurangan atau hal yang bisa disampaikan perihal video ini, bisa disampaikan di kolom komentar mungkin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.